Jauh sebelum Indonesia sebagai negara merdeka lahir, wilayah Sulawesi Selatan telah menjadi tempat berdirinya kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Keberadaan kerajaan-kerajaan ini mencerminkan peradaban yang maju dan tata pemerintahan yang terstruktur, jauh mendahului pembentukan negara modern. Di kawasan ini terdapat 4 etnis besar yang menjadi aktor utama dalam sejarah lokal: Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Masing-masing suku mendirikan kerajaan sendiri, membentuk jaringan kekuasaan yang kompleks, dan tidak jarang terlibat dalam konflik, aliansi, atau persaingan demi pengaruh dan wilayah. Suku Bugis dikenal sebagai salah satu bangsa pelaut dan pedagang ulung, sekaligus pendiri kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di berbagai penjuru Sulawesi Selatan. Beberapa di antaranya dikenal sebagai kerajaan Bugis klasik, yang memainkan peran penting dalam sejarah sosial, budaya, dan politik kawasan ini. Dianggap sebagai kerajaan Bugis tertua, Luwu berpusat di Malangke. Kerajaan ini menjadi cikal bakal peradaban Bugis dan disebut-sebut dalam berbagai naskah kuno, termasuk Surek Galigo. Salah satu kerajaan terbesar dan terkuat, Bone dikenal pula sebagai Kesultanan Bone setelah masuknya Islam. Kerajaan ini memainkan peran dominan dalam penyebaran agama Islam dan perpolitikan Bugis, khususnya pada masa pemerintahan Raja Bone 16 Lapatau Matanatika. Terkenal dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan kolektif. Wajo menganut bentuk konfederasi di bawah monarki elektif yang konstitusional. Sistem ini menjadikan Wajo sebagai salah satu kerajaan paling progresif pada masanya. Bersama dengan Boneh dan Wajo, Sopeng membentuk aliansi Telompojoe, yaitu 3 kerajaan utama Bugis yang saling bekerja sama dalam urusan pertahanan dan pemerintahan. Kerajaan Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Keempat kerajaan ini terletak di wilayah Ajata Pareng, sebuah kawasan strategis dalam perdagangan dan politik Bugis. Mereka memiliki hubungan erat satu sama lain, baik melalui budaya, politik, maupun perkawinan lintas kerajaan. Supa sendiri dikenal dalam legenda Lagaligo sebagai kerajaan berpengaruh. Sementara itu, suku Makassar membentuk sejumlah kerajaan kuat di bagian selatan Sulawesi, dengan Gowa dan Talo sebagai yang paling menonjol. Kedua kerajaan ini kemudian menyatukan kekuatan menjadi Kesultanan Makassar, salah satu kekuatan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-16 hingga 17. Aliansi antara dua kerajaan ini melahirkan Kesultanan Makassar yang berjaya di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Makassar menjadi pusat perdagangan internasional dan benteng perlawanan terhadap penjajahan VOC di wilayah timur Nusantara. Kemudian, kerajaan Marusu, Siang, Sanrobone, Binamu, Tanete, Konjo, dan Kajang. Kerajaan-kerajaan ini membentuk jaringan kekuasaan Makassar yang luas, masing-masing memiliki peran dalam diplomasi dan ekonomi. Siang misalnya sempat menjadi pusat kekuasaan di pesisir barat Sulawesi Selatan sebelum dominasi Gowatalo. Berikutnya adalah suku Mandar yang kini menetap di wilayah Sulawesi Barat, membentuk struktur politik unik melalui 2 federasi, Pitu Bakbana Binanga, 7 kerajaan pesisir, dan Pitu Ulunasalu, 7 kerajaan pegunungan. Kedua konfederasi ini saling melengkapi dan membentuk kekuatan regional yang solid. Pitu Babana Binanga, kerajaan pesisir, terdiri dari Balanipa, Sendana, Banggai, Pamboang, Tapalang, Mamuju, dan Binuang. Kerajaan-kerajaan ini aktif dalam perdagangan maritim dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di seberang lautan. Pitu Ulunasalu, kerajaan pegunungan, meliputi Rantebulahan, Tabulahan, Aralle, Mambi, Matanga, Tabang, dan Bambang. Kerajaan-kerajaan ini menjaga nilai adat dan menjadi pusat spiritual serta budaya Mandar pedalaman. Sementara itu, di dataran tinggi Sulawesi Selatan, suku Toraja membangun kerajaan-kerajaan kecil yang berakar kuat pada adat dan kepercayaan leluhur. Salah satu yang tertua adalah Kerajaan Sangala, merupakan kerajaan kuno Toraja yang menjadi pusat kebudayaan, spiritualitas,
dan sistem sosial Toraja sebelum pengaruh luar masuk ke wilayah ini. Meski tidak sebesar kerajaan-kerajaan Bugis atau Makassar, Sangala memainkan peran penting dalam melestarikan identitas etnis Toraja hingga kini. Dengan demikian, peta kekuasaan di Sulawesi Selatan pada masa lampau sangat dinamis dan mencerminkan kekayaan budaya serta kecanggihan sistem politik lokal. Kerajaan-kerajaan dari keempat suku besar ini bukan hanya cikal bakal terbentuknya daerah-daerah administratif modern, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari mozaik sejarah Indonesia. Angin musim timur laut menghembuskan layar-layar pinisi yang terbentang di sepanjang pesisir Sulawesi Selatan. Di balik layar-layar itu, harapan dan kecemasan menari bersama gelombang. Orang-orang Bugis, pelaut ulung dan pedagang tangguh, meninggalkan tanah kelahirannya, Bone, Wajo, Sopeng, dengan satu tujuan, mencari tanah baru untuk hidup, berdagang, dan bermukim. Sebagian karena tekanan politik, sebagian karena impian ekonomi. Salah satu tempat yang mereka tuju adalah Jambi, di tepi timur Pulau Sumatera. Jambi saat itu adalah negeri yang kaya akan hasil bumi. Lada, emas, damar, dan rotan mengalir dari hulu sungai Batanghari menuju pelabuhan-pelabuhan di pesisir. Para saudagar Bugis, dengan naluri dagang yang tajam, melihat peluang besar di sana. Mereka mendirikan permukiman kecil di daerah Kuala Tungkal, Muara Sabak, dan sepanjang muara sungai. Lambat laun, nama-nama kampung seperti Kampung Bugis mulai dikenal. Mereka bukan hanya pedagang. Orang Bugis juga dikenal sebagai pelaut pemberani dan ahli perkapalan. Dengan perahu pinisi, mereka menyambungkan perdagangan antara pedalaman Jambi dengan Singapura, Malaka, dan pulau-pulau lain di Nusantara. Tak jarang, orang Bugis menjadi perantara penting antara dunia Melayu dan dunia luar. Dalam waktu yang tidak lama, sebagian dari mereka mulai berbaur. Mereka menikah dengan perempuan setempat, belajar bahasa Melayu Jambi, tetapi tetap memelihara adat dan budaya Bugis. Rumah-rumah panggung, pakaian sarung, upacara pernikahan, bahkan dialek Bugis masih terdengar di sela kehidupan masyarakat pesisir Jambi hingga hari ini. Di antara mereka ada pula yang meniti karier sebagai pemimpin lokal. Karena keteguhan dan keberanian yang telah melegenda, beberapa orang Bugis dipercaya menjadi hulu balang, penjaga keamanan, bahkan pemimpin kampung. Kolonial Belanda pun mencatat kehadiran mereka dalam laporan administratif sebagai kelompok yang terorganisasi dan aktif dalam kehidupan sosial ekonomi. Migrasi ini bukanlah pelarian, melainkan perluasan peradaban. Ia adalah kisah tentang daya tahan budaya, adaptasi yang lentur, dan semangat merantau yang diwariskan turun-temurun. Di tanah Jambi, orang Bugis menemukan rumah baru, bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat untuk tumbuh, berdagang, dan bermimpi. Dan hingga kini, di sela-sela pasar pesisir dan suara azan dari masjid kampung, kita masih bisa mendengar gaung masa lalu. Logat Bugis yang pelan, nama keluarga yang panjang, dan cerita tentang pelaut yang datang dari timur, membawa angin laut dan semangat tak gentar untuk membangun kehidupan yang baru. Migrasi orang Bugis tidak berlangsung dalam satu gelombang besar, melainkan menyerupai aliran sungai yang mengalir perlahan, namun pasti menembus batas-batas wilayah Nusantara. Selama ini, banyak kalangan mengaitkan migrasi orang Bugis dengan Perang Makassar 1666 sampai 1669, yaitu konflik besar antara Kerajaan Goa dan pasukan VOC yang didukung oleh Arung Palaka dari Bone. Namun kenyataannya, jauh sebelum perang tersebut meletus, pedagang-pedagang Bugis telah lebih dahulu mengarungi lautan, menyambangi pelabuhan-pelabuhan di berbagai pulau untuk berdagang dan menjalin relasi dengan masyarakat setempat. Kehadiran mereka mendahului kedatangan VOC di Sulawesi Selatan. Memang Perang Makassar membawa dampak besar bagi struktur politik dan sosial di Sulawesi Selatan. Namun demikian, pada masa perang itu, gelombang migrasi besar-besaran belum terjadi. Hanya sebagian kecil dari masyarakat Bugis yang memilih meninggalkan kampung halaman, umumnya adalah para pedagang yang terganggu oleh kebijakan monopoli perdagangan yang mulai diberlakukan VOC. Bahkan karena adanya aliansi antara VOC dan pengaruh Arung Palaka, seorang bangsawan Bugis, tidak semua aktivitas orang Bugis dihalangi.
VOC justru memberi kelonggaran bagi beberapa golongan Bugis untuk tetap berlayar dan berdagang ke wilayah lain. Maka, yang berpindah tempat saat itu hanyalah mereka yang terdampak langsung oleh perubahan politik atau tekanan ekonomi. Dengan demikian, tidak sepenuhnya tepat bila dikatakan bahwa Perang Makassar secara langsung menjadi pemicu utama migrasi besar-besaran orang Bugis. Gelombang yang lebih luas justru terjadi pada abad ke-19 seiring dengan berakhirnya kekuasaan VOC dan peralihan kendali ke tangan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1800. Di bawah kekuasaan Hindia Belanda, tekanan terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan semakin meningkat. Belanda mulai melancarkan ekspedisi militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya tunduk, serta menerapkan kontrol lebih ketat terhadap perdagangan dan urusan internal kerajaan, termasuk dalam penentuan raja. Dalam proses pemilihan raja, Belanda cenderung mendukung calon yang dinilai kooperatif dan mudah dikendalikan. Sementara itu, bangsawan atau keturunan kerajaan yang tersisih dalam perebutan kekuasaan seringkali memilih untuk meninggalkan tanah kelahiran. Mereka membawa serta keluarga dan pengikutnya merantau ke pulau-pulau lain demi mencari kehidupan baru yang lebih layak, sekaligus menghindari rasa malu akibat kekalahan politik. Perlu dipahami bahwa menjadi raja di Sulawesi Selatan bukan sekadar soal keturunan, tetapi juga soal kemampuan membangun aliansi dan memenangkan perebutan pengaruh di tengah persaingan yang ketat antar garis darah bangsawan. Migrasi besar-besaran masyarakat Bugis keluar Sulawesi Selatan mulai terjadi pada awal abad ke-20. Fenomena ini dipicu oleh ekspedisi militer Belanda ke Sulawesi Selatan untuk menaklukkan kerajaan Boneh, kerajaan terkuat di wilayah itu pada masa tersebut. Konflik meletus hebat saat pasukan kolonial menyerang Boneh. Perlawanan sengit terjadi, namun akhirnya kerajaan Boneh takluk pada tahun 1905. Kekalahan ini menandai awal keruntuhan kekuasaan Boneh yang sebelumnya berjaya sejak masa pembebasan oleh Arung Palaka pasca Perjanjian Bongaya tahun 1667. Setelah menguasai Boneh, Belanda melanjutkan ekspansi ke wilayah Sopeng dan Wajo yang hanya memberikan perlawanan lemah. Pada tahun 1907, hampir seluruh Sulawesi Selatan telah berada di bawah kendali Belanda. Situasi ini mendorong banyak orang Bugis meninggalkan kampung halaman. Mereka mencari kehidupan baru di luar Sulawesi, baik karena tekanan kolonial maupun demi harapan akan masa depan yang lebih baik. Meski Belanda kemudian membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi pertanian, yang semula demi kepentingan kolonial, pembangunan itu turut memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal. Kondisi makin memburuk selama pendudukan Jepang antara tahun 1942 hingga 1945. Hasil-hasil pertanian, terutama padi, disita untuk kepentingan Perang Jepang, sehingga rakyat Sulawesi Selatan mengalami krisis pangan. Tekanan ini kembali memicu gelombang migrasi orang Bugis keluar daerah. Setelah Indonesia merdeka pun, masyarakat Bugis belum sepenuhnya bebas dari penderitaan. Periode 1953 hingga 1965 ditandai oleh pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) di bawah pimpinan Letkol Kahar Muzakar. Wilayah Sulawesi Selatan menjadi medan konflik antara TNI dan kelompok pemberontak. Masyarakat berada dalam ketidakpastian, rasa aman lenyap, dan krisis pangan kembali melanda. Periode ini oleh masyarakat Bugis dikenal sebagai Wetu Gurila, masa gerilya, karena suasana yang mencekam dan penuh ketakutan. Di tengah kekacauan tersebut, satu-satunya pilihan realistis bagi sebagian besar masyarakat adalah meninggalkan kampung halaman. Mereka yang tak sanggup lagi bertahan memutuskan untuk merantau, meninggalkan tanah kelahiran demi menyelamatkan keluarga dan mencari kehidupan yang lebih layak. Sejak masa itu, terutama mulai tahun 1960-an hingga sekarang, merantau telah menjadi jalan hidup bagi banyak orang Bugis. Kabar dari kerabat yang telah lebih dahulu menetap dan berhasil dirantau menjadi pemicu utama arus migrasi berikutnya. Apa yang awalnya dipicu oleh perang dan penderitaan, kemudian berkembang menjadi budaya merantau, sebuah tradisi yang kini melekat kuat dalam identitas orang Bugis.
Suku Bugis dikenal sebagai perantau ulung yang mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan baru. Di Provinsi Jambi, kehadiran masyarakat Bugis telah membentuk komunitas-komunitas yang tersebar di sejumlah wilayah, terutama di kawasan pesisir dan daerah transmigrasi spontan. Kehidupan mereka tidak hanya menjadi bagian dari dinamika sosial lokal, tetapi juga memperkaya khazanah budaya di tanah Melayu. Di tengah hamparan dataran rendah tanah Jambi, berdirilah sebuah desa yang menyimpan jejak panjang semangat perantauan. Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Sekilas desa ini tampak seperti pemukiman biasa. Namun jika menelusuri lebih dekat, kehidupan di sini adalah potret ketekunan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari masyarakat Bugis Wajo, keturunan para Pasompe, perantau tangguh dari Sulawesi Selatan. Tangkit Baru lahir dari gelombang transmigrasi spontan, dan kini 98% penduduknya adalah warga keturunan Bugis Wajo. Di desa ini, bahasa Bugis dan Melayu Jambi berdampingan dalam percakapan sehari-hari. Identitas leluhur bukan sekadar kenangan, melainkan hidup dalam tutur, dalam tradisi, dan dalam cara mereka membangun rumah dan menata kehidupan. Salah satu hal pertama yang mencuri perhatian di Tangkit Baru bukanlah deretan kebun nanas yang membentang luas, melainkan rumah-rumah panggung dari kayu yang berjajar di tepi jalan. Atap segitiga berlapis seng, teras terbuka, dan tangga menjuntai, semuanya mengingatkan pada rumah khas Sulawesi Selatan. Beberapa rumah bahkan memiliki ukiran halus pada list plank, menunjukkan sentuhan khas budaya Bugis yang dipadukan dengan pengaruh lokal Melayu. Desa Tangkit Baru memang dikenal sebagai sentra produksi nanas di Provinsi Jambi. Di tengah desa berdiri Tugu Nanas, monumen yang bukan hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga simbol identitas ekonomi masyarakat. Selain perkebunan nanas, banyak warga mengelola kolam ikan patin dan mengembangkan usaha kecil, seperti produksi air minum dalam kemasan di kolong rumah panggung. Tak jauh dari situ, etalase kecil memajang rambutan goreng, selai nanas, dan penganan tradisional lainnya, hasil olahan tangan-tangan cekatan para perantau. Tangkit Baru merupakan hasil pemekaran dari Desa Tangkit dan terletak hanya sekitar 20 km dari pusat kota Jambi. Meski telah menetap turun-temurun, banyak dari generasi muda belum pernah menginjakkan kaki di Wajo. Hanya cerita dari nenek dan ibu yang menjadi penghubung dengan tanah leluhur. Namun ikatan batin itu tak pernah benar-benar putus. Kisah mereka berakar pada sejarah panjang migrasi Bugis. Di masa lalu, ketika konflik internal dan tekanan politik mendera kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, banyak orang Wajo memilih meninggalkan kampung halaman. Mereka menyusuri laut, mencari tempat yang lebih aman dan menjanjikan. Semenanjung Melayu, Johor, Riau, dan pesisir Sumatera menjadi tujuan. Di tanah-tanah baru itu, mereka disambut dan diberi lahan untuk digarap. Dari situlah koloni Bugis berkembang, termasuk ke wilayah yang kini menjadi bagian dari Provinsi Jambi. Kini, di Tangkit Baru, warisan itu tetap hidup. Bahasa, adat istiadat, hingga sistem sosial khas Bugis masih bertahan. Dalam upacara adat, pernikahan, hingga khitanan, tradisi Bugis tetap dijalankan. Rumah besar dari kayu dan hasil bumi yang melimpah menjadi bukti bahwa mereka tak sekadar hadir, tapi benar-benar tumbuh dan memberi warna bagi tanah rantau. Tangkit Baru bukan sekadar pemukiman, tetapi sebuah narasi hidup dari para Pasompe. Mereka yang berlayar jauh bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk membangun masa depan tanpa melupakan masa lalu. Di tanah Jambi, mereka menanam akar, dan dari akar itulah tumbuh identitas baru yang tetap berakar pada leluhur. Saudara, jejak Bugis di Desa Tangkit Baru bukan sekadar kisah tentang migrasi, tetapi juga tentang bagaimana budaya membaur dan berakar di tanah baru. Di tengah hamparan perkebunan dan sungai-sungai kecil Muaro Jambi, masyarakat Bugis membangun kehidupan dengan semangat perantauan yang khas, tangguh, ulet, dan berpegang pada nilai adat serta agama. Dari rumah-rumah panggung yang masih terdengar bahasa Bugis, yang sesekali terdengar di tengah percakapan sehari-hari, hingga pada tradisi yang sesekali digelar dalam lingkup keluarga, kita melihat bagaimana identitas Bugis hidup berdampingan dengan budaya lokal Jambi, membentuk harmoni yang unik.
Kini, Tangkit Baru tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil nanas, tetapi juga sebagai satu dari sekian tempat di Sumatera yang menjadi saksi hidup diaspora Bugis. Sebuah percampuran sejarah dan kebudayaan yang memperkaya jati diri bangsa, bahwa Indonesia dibentuk dari perjalanan panjang para perantau, para pembawa adat, dan para pencari harapan yang tak pernah lelah menanamkan akar dimanapun mereka berpijak. Terima kasih. Salamat pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.